Di usia 73 tahun, LDL-nya 408, tapi tanpa statin bisa turun ke 68. Udah gitu HbA1c 6,4. Kemudian bisa turun 5,3. Ini kisah nyata, bukan sekedar teori. Tadinya saya pikir dengan pola makan dia, waduh, yang bener nih nggak salah nih kayak gitu. Cuman itu doang, nggak ada lagi yang lain, nggak ada. Lo makan cuman kayak ini aja yang harus dihindari, yang biasanya orang tuh yang biasanya makanan yang legit-legit deh, lo Iya. hindarin. Pokoknya intinya ke sana gitu loh. Oke, jadi kalau saya simpulkan kurang lebih Bapak dari yang dulu lagi muda makan sembarangan, ya kan, mungkin olahraga kurang, lalu Ya, kemudian istirahat juga kurang, lalu kemudian Bapak berubah, merubah gaya hidup, betul, ya. betul banget tuh. Memang artinya Bapak tidak bisa makan seperti dulu, Ya, tapi makan Bapak lebih rapih. yes, Gitu kan? ya salah Nah, satunya. oke. Jadi boleh cerita nggak Pak? Berarti Bapak merubah pola makan. Pertama itu ya. Ya. Pola makan apa saja Pak? Yang dulu, ya tadi Bapak udah cerita yang dulu ya. Tapi yang ketika Bapak mulai Dengan menjalankan gaya hidup sehat ini, makan Bapak seperti apa? makanan yang saya dapat dari yang saya pelajarin, bisa nggak ya? Ntar dulu, kok seperti itu? Dia bilang, apa aja nih? Aku bilang, pokoknya yang namanya gula nih, nggak usah. Pokoknya Oke. manis-manis nih, nggak. No way, dia bilang. Terus apa lagi? Buah-buahan. Apalagi yang buah-buahan seperti apa? Sebutin. Dia sebutin yang kesenangan saya. Nangka, mangga. Wah, yang bener loh. Iya, duren. Lah, gini mati Waduh. deh gue. Enggak, gue bilang enggak. Tadinya saya nggak mau ngapain nyusahin diri, ya kan, sakit tuh ke dokter kasih obat sembuh, udah ngapain lagi kan udah selesai. Iya. Tapi kadang-kadang mikir-mikir, lihat saudara ke dokter bolak-balik, nanti kalau saya pensiun, kalau ada duit mau bayar cari sendiri, biayanya kayak apa saya nggak Iya. kebayang kan. Jadi Ya saya karena pengen kalau ketika udah pensiun Bapak bayar asuransi sendiri sendiri ya. semuanya. Oke. Makanya kan setelah lihat itu, wah ini boleh juga nih teman saya nih yang dulu co-pilotnya Pak Jody itu. Oke. Dengan cara ini cuman makanannya sederhana kok. Hanya tidak Jadi yang makan Bapak makan apa aja nih setiap harinya? Boleh ya, cerita nggak Pak? yang pertama makan siapa aja kan, Ya. pokoknya yang ya udahlah apa yang saya seneng yang nama terutama kan orang favorit sekarang kan apa sih yang nggak seneng, yang namanya apa yang tadi saya bilang duren, mangga, apalagi tuh terus yang wah pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Ya. Terus sekarang yang Bapak makan Oh, jadinya kalau sekarang makanya setelah kejadian ketika saat pengobatan bukan hari ini nih. iya, Ketika Bapak mulai merubah gaya hidup hidup, dari gaya hidup ya katakanlah kurang sehat menjadi gaya hidup sehat itu yang Bapak makan setiap hari apa? nah itu yang makan yang paling enak nih, paling gampang, murah meriah. Sekilo cuma berapa no? Makannya cuma telur doang. Itu Telur. sehari saya bisa makan kalau sampai 10 biji saya rebus cuma 5 menit. Udah Oke. saya makan. Kadang-kadang lebih sampai 20 biji saya makan. Sampai 20 dua biji. puluh saya makan. Orang pada geleng-geleng. Lo nggak bisulan? Apaan yang bisulan? Nggak ada Ya. bisul-bisulan. Gue bilang nggak tahu tuh. Kenyataannya Ya. emang badan gue Tapi itu memang betul Pak. Saya juga ada teman yang dia apa namanya makan telur nggak boleh lebih dari satu. nggak apa lagi. Dia makan dua aja langsung bisulan, langsung jerawatan. Itu dia. Dia bingung kalau dengan hanya makan telur apakah nggak nanti tambah bisulan. Tapi ternyata ketika beliau hanya makan telur dan kemudian dia menghindari sebagian besar karbohidrat, Nah, maka kemudian ternyata tidak pernah bisulan, berarti kemudian sehat. gatal-gatalnya Hilang. hilang dan lain-lain gitu Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ya ya. betul itu. Oke, selain telur apa lagi Pak? Saya pokoknya makanan yang seperti apa ya, orang bilang binatang apa hidup sih apa sih? Kayak ayam, Iya, ikan, iya. terus semacam seperti itulah semuanya. Ya kambing, Bebek, bebek, apalagi udang. kambing tuh. Kan kambing kalau orang hati-hati makan kambing, Iya. itu makanan saya tuh paling seneng. Ada lagi bebek apa pokoknya yang kayak gitu dah.
Ya. Kalau orang bilang nih makanan orang kaya, ya ilah. Jadi di saat orang lain ketakutan makan kambing, Bapak malah makan Makan. kambing. Luar Iya. biasa. Lalu kemudian berikutnya apalagi Pak yang dirubah? Puasanya. Puasanya ada istilah model ya kan yang biasa saya udah rutin tuh yang namanya Senin Kemis puasa Aimul Bid itu apa ya? Ternyata sebenarnya saya lihat istri saya tuh dia mulai nikah sama dengan saya sampai saya seumur saya ini dia nggak pernah sakit masuk rumah sakit. Cuman caranya ya itu ya saya bilang pola makan ditambah kata detik di mana kita perlu kita makan tapi kalau kita nggak perlu ngapain kita makan. Jadi secukupnya. Ya, Jadi gitu. berhenti makan sebelum Berhenti. kenyang. Ya, betul, Nah, betul. jadi Bapak luar biasa ini apa namanya? Artinya itu kan dry fasting, Pak. Jadi Bapak makan sesuai dengan ini bicara tuntunan agama ya, artinya ini tidak untuk semua orang ya. Ya. Ini untuk yang muslim bisa menjalankan itu. Walaupun setahu saya juga di beberapa agama lain juga ada menjalankan Puasa ada juga. berbagai puasa juga. Nah, sekarang kita bicara puasa kesehatan yang memang trendy sekarang Pak, mengenai intermittent fasting. Kan Bapak jalankan itu juga. Ya, betul. Boleh cerita Pak? Ya itu. Jadi istilahnya dengan cara puasa ternyata ada puasa yang kadang-kadang kalau puasa kan dari jam berapa ya? Dari mulai jam 5 pagi pasti sampai jam 5 sore kan. Nggak sama sekali nggak makan. Itu rasa beda dengan yang nama intermittent fasting. Intermittent fasting meskipun jendela itu ada yang 16 jam, 18 jam sampai 24 jam saya pernah ngalamin gitu. 24 jam. Ternyata hasilnya ya kan badan yang namanya badan saya emang turun waktu pertama kali saya ikutin dengan pola makan itu yang biasanya makan yang paling enak sekarang harus makan yang terbatas. Iya. Dalam arti kata sehat saya dari 80 saya bisa turun ke 55 berat 55 luar biasa. Artinya Bapak turun saya 3 bulan tuh saya kejar. selama 3 bulan. 3 bulan total saya nggak ketemu yang boleh katakan 25 kilo loh Pak. iya 25 kilo. 25 kilo dalam 3 bulan. Oke. Salamin. Karena yang dari mulai HbA1c saya di atas 6 Ya, sampai saya turun 5. pernah di bawah 4, di bawah 5. di bawah 5. Di bawah 5 tuh. Ya, Bapak cerita 4,9 kalau Ya. nggak salah. Cuma Bapak cari hasil labnya nggak ketemu. Yang ada 5,3. Dan Mungkin nanti 5,3 saya punya. ya akan dimunculkan ya Ya. di sini ya supaya teman-teman bisa melihat bahwa ini real. Ya. Ya. Terus kemudian ketika Bapak turun berat badan itu reaksi dari keluarga dan teman-teman Wah, gimana Pak? ya, sedih. Kadang-kadang gila lu pada ngeledek gue semua kurang ajar gue bilang. Tapi nggak apa-apa, yang penting gue sehat. Itu yang tujuan gue. Yeah, Karena gue yeah. bisa ngebayangin ketika aku nanti nggak terbang. Karena gue terus terang gue orang-orang biasa, tidak orang kelebihan. Dengan badan sehat, anak-anak gue merasa senang dari tua Yeah. saya. Itu aja. Jadi nggak peduli orang ngelihat bahwa Bapak kok komentarnya kan Ya. Pak Hari kok kurusan Wah, kan begitu. Capek dengernya. Jawaban Bapak adalah nggak apa-apa kurusan. Enggak, ya bagi saya Yang ya penting kan mau kurus mau enggak yang Ya. penting gue sehat. Nah itu Gitu. hasil labnya Iya. Bapak tunjukin ya. Gue bilang ngapain gue tidur gue punya duit miliar-miliaran lihat kiri ke kanan lihat mau tidur cuman diem aja ya sakit hati gue bilang kalau gue enggak aktif dong gitu. Jadi- Itu yang gue kejar ternyata Luar dengan biasa. pola ini Ya, ini khusus yang dewasa ya Ya, mengerti khusus bahwa dewasa. intinya beliau di usia 73 tapi tetap aktif. Ya. Masih aktif. Nah, itu luar biasa. Oke, lanjut Pak. Jadi kurang lebih Bapak intermittent fasting dan juga Bapak menjalankan puasa sunnah. Ya. Ini luar biasa. Kita lanjut berikutnya Pak. Yaitu bagaimana Bapak menjalankan pola nafas. Kan mungkin Bapak Nah, berpikir itu salah satu juga betul Pak, betul kan? Yang namanya yang tadi disebut, Masya Allah, yang namanya hidup yang dalam hidup tuh seperti itulah. Saya membuat makin tambah semangat dalam luar kehidupan biasa. saya. Ini perlu jadi untuk motivasi ya. Ya, Nah, saya pengen tanya dulu nih sebelum kita lanjut masalah nafas ini. Apa yang membuat Bapak berpikir, oke, saya udah capek nih. Dikasih obat berbagai macam,
ya. Dan kemudian dari obat berbagai macam ini Bapak juga sekarang hanya minum obat tapi apabila diresepkan dokter saja. Iya. Jadi Bapak tidak lepas dari medis juga tetap. Iya. Kemudian Bapak juga udah nyoba alternatif yang lain ya Iya. sampai ke Jawa Timur segala macam. Apa yang membuat Bapak merasa oke, buat saya lebih baik nggak apa-apa deh, nggak bisa makan seenak dulu. Bapak juga harus juga ngatur pola puasanya, tapi Bapak memilih sehat. Itu demi apa, Pak? Terus terang aja demi apa ya, kita hidup tuh jangan aku banyak sekali lihat di sekeliling dalam hidup ini. Bayangkan kita selalu terkungkum dengan tanda petik, kita selalu kadang-kadang suka menggantungkan di hidup kita kepada anak-anak kita, bayangkan. Dalam kondisi yang sekarang ini, kasihan lihat mereka. Kalau Iya. dia harus tahu kalau orang tuanya sakit-sakitan. Dan banyak saudara saya terutama, kadang-kadang saya sedih lihat dia bagaimana ketika orang tuanya sakit pengen dia memberi sesuatu yang terbaik buat orang tuanya, tapi dia nggak bisa berbuat, ya kan? Ngapain? Padahal kita bisa berbuat sesuatu. Saya lihat dengan cara ini yang membuat saya, kenapa enggak? Orang bilang lo nggak salah, ya ini kan enak banget, masa lu tinggalin? Ya gue udah kalau soal makan kayak gitu mah gue udah kemana-mana di Udah dunia hatam ya? pekerjaan. Ya udah khatam dah. Apa yang gue Iya, mau makan modalnya kayak apa gue udah rasain udah deh pokoknya selesai. gitu Jadi ya. sekarang Bapak, kalau saya boleh simpulkan ya, Bapak memilih oke, ini titik balik kehidupan Bapak. Bapak udah cukup berusaha, Tuh udah Kang, cukup makan enak dan sebagainya. Sekarang saatnya Bapak merubah demi keluarga tercinta. betul Jadi demi banget. Bapak, demi istri tercinta juga Betul. supaya Bapak dan Ibu tidak merepotkan anak dan cucu. Ya, Jadi bukannya mohon maaf ya bolak-balik harus ke dokter rumah sakit atau sakit segala macam, ngindar ya. tidak mengesampingkan peranan medis di sini, Ya, tetap Bapak juga mempergunakan tenaga pasti medis. saya Nah, kadang-kadang. tapi dalam hal ini Bapak berpikir bagaimana caranya sih supaya ini sifatnya jangka panjang Ya, demi keluarga. Dan betul. itu Bapak sudah rasakan itu semua Oh, sekarang. sangat saya rasakan. Makanya saya bela-belain yang dalam arti kata orang mau ngomong apa kek terserah lo. Yang Iya, penting gua sehat. Ya, lo nggak mungkin lo bisa bayarin. Lo ngumpulin iya, duit sekarang bermiliar-miliar sampai temen sobat saya yang paling dekat aja, iya, yang udah gue ingetin, udah ngapain lo cari duit kayak gitu? Yang penting lo sehat. Udah badannya kayak gajah. Gue kasih tahu masih nggak ngerti, nggak mau ngerti aja. Tapi dia bilang ya gimana ya, lo urus tuh bini lo di samping, bukan ngurusin badan lo tuh di situ, ya kan? Tapi ya kan buat apa ada dokter, dia bilang gitu. mhm. Dokter lagi. Gue capek deh dengernya, gue bilang. Ya, saya lihat kemarin Bapak ada kirimin foto bareng-bareng sama seangkatan. Itu kelihatan wajah Bapak paling Alhamdulillah cerah loh. sih. Aku juga kadang suka kalau lihat kau mau nyamai ke teman-teman, masya Allah, ternyata bener juga nih apa yang pernah saya dapetin dari ya dari temen saya juga ngeliat temen saya yang ngajak itu kan padahal umurnya udah 60-an tapi kayak anak-anak muda aja gitu ya. Itu yang membuat saya motivasi saya jadi Iya, semangat, tambah semangat gitu. oke, luar biasa. Ini Dan luar biasa nih kisahnya beliau ini. Pak, kita lanjutin lagi Pak oh, mengenai tadi pola nafas Pak. ya, Karena kan Bapak berpikir bahwa selama ini lah nafas kan udah otomatis. ya, Kita mau tidur, mau mandi, mau ngapain aja, udah pasti betul. bernafas. Sekarang Bapak melatih nafasnya seperti apa Pak? Kasih Nah, contoh yang paling gampang aja deh. pola nafas ini salah satu yang paling signifikan yang saya dapetin karena saya dulu waktu terbang tuh emang yang namanya darah tinggi saya tuh kontrolnya tuh karena bisa terkontrol dengan minum obat. Oke, kalau sekarang Obat Bapak sudah lepas obatnya kan dan relatif plus minus ya, Bapak kan sering kirimkan yaitu ya 120 per iya 80. 80. Yang ya itu yang saya juga kaget banget dengan cara pola nafas yang ditahannya. Kadang-kadang yang bisa tarik, tahan, lepas, tahan, biasa gitu. Pokoknya kalau paling gampang ya tarik, keluarin aja 5 second, 5 second. Itu dalam keadaan apapun. Yang tadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan nyetir kayak atau lagi mau tidur kayak. Itu apalagi kalau kita lagi tidurnya susah tuh. Latihan Mhm, kayak gitu, Masya Allah. mhm. Saya tuh pernah kejadian terakhir sebelum pensiun, mau terbang, tensi tidak pernah turun dari 165. Hampir saat itu grounded. Hampir banget.
Tapi karena kebaikan dokter di Garuda, waktu di ujung pandang mau ke Medina, saya terbang ke sana. Tapi dia bilang, boleh kamu saya izinin terbang, tapi nanti pulang periksa lagi ya di Garuda gitu loh. Betul, saya terbang, dikasih izin, pulang ke Jakarta, saya periksain, ternyata bisa turun malahan. Karena istilahnya itu nggak stres, karena kan kalau mau terbang dicek tuh Ya, tensinya. Itu yang membuat saya bukan tambah sehat, malah tambah stres malah, nggak ya, turun-turun malahan. ya. Jadi 165 maintain, nggak turun. 165, Nggak udah turun-turun. dikasih obat nggak turun. Nggak bisa turun, nggak tahu tuh, karena udah perasaan tuh, lihat alatnya aja udah Udah stres stres. duluan. Tapi sampai di Jakarta di kesehatan karena nggak mau terbang, mau pulang, diperiksa cuma 150. Dokternya sampai bingung tuh lihat saya gitu lah. Dan kejadian, makanya dengan pola nafas yang sekarang ini, yang tadinya seperti itu, sekarang tuh rata-rata 130, 120 atasnya. Luar Nggak pernah biasa. turun. Untuk Dengan usia hati nafas. Bapak ini luar biasa Makanya bagus. itu kebanggaan saya sendiri. Masya Allah, itu paling stres tuh kalau namanya darah tinggi, Ya, itu paling stres banget saya. Yang namanya, ini banyak keuntungan saya dengan pola makan seperti ini. Yang oke. paling ditakutin apa? Dulu saya pernah pada umur menjelang pensiun, setahun sebelum pensiun, saya harus pakai pacu jantung karena saya kolaps di ablasi. Ternyata saya harus pakai pacu jantung. Usia berapa itu Pak? Itu usianya menjelang 65, 64 tahun. Menjelang, 64 tahun. ada kan sudah pensiun ya Pak ya? Iya, Sudah pensiun pensiun tapi itu. boleh terbang, masih dikasih Oke. kesempatan terbang, harus terbang. Ya karena kalau saya nggak terbang, tinggal setahun karena saya butuh untuk biaya anak saya yang paling kecil sekolah kedokteran itu. Terus saya maintain dengan cara, katanya sih ponakan dokter ahli itu, pola pikir, terus pola makan sama pola hidup. Berarti olahraganya harus rutin Oke. kayak gitu. Tapi yang pentingnya ya di situ itu yang saya tidak nyangka, dengan pola makan ini semuanya jadi Dengan gaya berubah. hidup sehat Gaya yang hidup isinya sehat, tadi pola makan, pola makan, pola puasa, puasa, dan juga pola tahan nafas. nafas. Nah, sekarang Bapak udah membaik dan tidak perlu Nah, dilakukan tindakan di jantung itu? enggak sama Enggak. sekali, udah sama sekali normal. Hasil Itu EKG, hasil pemeriksaan semuanya boleh bagus, coba. normal, Saya luar terakhir biasa. sebelum aku pensiun, saya cek EKG-nya bagus, di kateter bersih. Masya Allah, saya bilang sampai bingung. Padahal dulu hampir istilahnya yang namanya pingsan tuh, yang namanya vertigo, hampir berapa bulan sekali tuh vertigo. Iya. Sekarang Sama udah Pak, dulu juga saya vertigo. Sekarang sampai alhamdulillah nggak pernah nongol. sekarang itu hilang semua dengan pola Oke. makan ini. Oke, luar Gitu. biasa. Ini betul-betul Itu luar saya biasa. bela-belain dah. Istilah itu ditawarin depan makan, yang namanya Iya. kue tart paling enak tuh, paling mahal. Cuman gue pakai senyum doang lah. Terserah lu dah. Lu makan, lu Kebanyakan habisin. gula ya. Itu Gula powernya. bermanfaat apabila sesuai kebutuhan, tapi kalau Kebutuhan. berlebihan That's it. itu tidak baik Tidak untuk baik. tubuh kita. Gitu ya, Betul, Pak. betul. Sekarang Sangat kita betul. berlanjut ke pola gerak nih, Pak. Ceritakan, Pak, pola Nah itu gerak pola gerak Bapak. salah satunya kan yang namanya katanya itu ya, kalau kita makan segala rupa itu, kalau sampai nggak dipakai nih, kita makan yang manis-manis, lari. Kan jadi darah tuh, kalau makan sesuatu jadi darah, dia mengalir. Kalau kelebihan yang namanya gula darah, dia mengendap tuh, Ya. katanya di pembuluh darah. Kalau kita nggak pakai olahraga, itu otot nggak kerja tuh, dia diem aja, makin jadi tuh. Ya. Makanya kenapa kita suka pegel di sini, sakit di sini, karena kita nggak gerak. Tapi kalau kita gerak, yang namanya fitness lah, fitness itu yang simple-simple aja lah. Kalau Ya. saya pikir, saya diajari yang squat Jadi aja Bapak lah. sekarang fitness nih ya, Iya. karena Bapak bertekad untuk melawan sarkopenia, penyusutan massa otot. Iya, Itu betul. dimulai dari usia 30. Iya, Usia 30 mulai terjadi, dan itu betul. apa namanya, kalau Bapak bergerak, Bapak nge-gym, itu bisa dilawan, Pak. Betul. Itu luar biasa. Betul Kembali banget. ke tujuan Bapak, tidak merepotkan anak cucu. Ya, betul. Luar biasa. Ya. Terus selain nge-gym, Pak, apa lagi, Pak? Ya, ini yang paling rutin mas, jalan pagi itu. Jalpak, jalan pagi ya. Itu sekarang saya minimum nih, Ya. sekarang kalau lagi IF 4 kilo. 4 kilo. Iya, kalau IF 16 jam, 18 jam tuh IF-nya udah pasti jalan tuh 4 kilo minimum. Pagi-pagi tuh, orang pada bingung, kan lagi puasa loh Har. Ya nggak apa-apa,
air putih minum boleh kok, Iya. yang namanya Iya, kopi, teh juga teh boleh, boleh, Pak. Kopi juga boleh. Iya, nggak masalah. betul. Tapi kalau lagi puasa, gua nggak berani. Tapi kalau lagi nggak puasa, minimum 5 kilo. Udah pasti tuh tiap hari. Luar biasa. Udah pasti. Luar biasa, Pak. Itu yang membuat Jadi itu salah satu rahasianya ya, kenapa beliau masih sehat segar di usia yang ke 37. 37 73. kalau kebalikannya. 73 lebih. 73 lebih. Iya, 73 lebih. Luar Gitu. biasa. Yang terakhir, pola istirahatnya, Pak. Apa yang berubah dulu, Pak? Dulu Bapak kayak gimana? Kemudian sekarang Bapak menjalankan gaya hidup sehat ini Itu, seperti apa? itu juga bingung yang namanya pola istirahat. Dulu tuh kalau tidur tuh susah banget kalau saya bilang. Dan waktu kecuali dengan obat-obatan dari dokter. Sekarang tuh yang namanya tidur. Bener deh, nggak olahraga aja deh. Duduk kalau lagi bisa baca aja. Pengennya tidur tuh. Aduh, malam tuh udah pasti jam 10 pasti tidur. Meskipun yang namanya jam 2 rutin tuh yang supaya sholat malam itu pasti bangun. Luar Yang biasa. kencingnya juga yang tadi kadang-kadang suka tiap, sekarang kencingnya 2 sekali lah. Ya, Kalau jadi jam Bapak 10, dulu nokturia ya, ya. jadi sering kebangun dan ketika kebangun untuk buang air kecil itu otomatis gula darah agak naik itu Pak, Gula karena darah. terjadi GNG, Ya, Pak. gluconeogenesis. Pak. Betul. Walaupun Bapak tidak minum apapun, tidak makan apapun. Jadi Bapak kurangin nokturianya, Bapak batasin minumnya itu terakhir yang minum agak besar ya Besar. sebelum jam 6. 6. Setelah itu Bapak hanya minum Ya, sedikit sekedar ya, aja, kecuali sekedar harus aja. minum obat, Betul. minum suplemen gitu ya Pak Ya. ya. Oke, Ya, jadi itu. sekarang kualitas tidur Bapak lebih bagus. Lebih bagus Ya. kalau dibandingin ya, sebelum-sebelumnya kalau ya itu kalau itu sama dokter lah obat tidur lah istilahnya. Istilah paling gampang tuh minum apa? Negelstan. Nah, itu paling gampang. Minum Negelstan pasti tidur tuh. Kalau dulu. Dulu. Kalau sekarang Bapak Sekarang nggak minum pernah. magnesium ya. Magnesium Magnesium Bapak tambahannya. minum, vitamin D3 K2 Iya, kadang-kadang Bapak minum. kalau diminum tiap hari tuh, gue banyak tidur mulu. Kapan gue kerjanya gue bilang. Lalu apa Jadi- lagi Pak? Extra virgin coconut oil. Oh ya, begitu. Magnesium, kokonat, apa tuh yang dari Arab tuh minyak apa? Habat sauda. Habas soda. Oke. Ya, pasti. Yang kunyit-kunyit kayak gitu, ya juga. Pokoknya yang namanya sekarang cuman suplemen doang, ya kan? Istilahnya kecil lah dibanding kalau obat tuh dampaknya itu Ya. kena sama yang lain. Ya, Kalau jadi- ini nggak kepake sama badan, dibuang sama air urin. Oke, Jadi jadi lebih aman. untuk suplemen untuk pahari itu tidak semua orang harus sama. Ya. Jadi semua dilakukan baik itu menu maupun juga puasanya, juga pola nafasnya, juga pola geraknya dan juga pola istirahatnya itu disesuaikan dengan usia, Ya. dengan keluhan, Betul. dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi Setuju. nggak bisa dipukul Betul, rata begitu betul, semua ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, jadi saya kira ini banyak sekali hal yang sangat penting yang bisa kita petik dari seorang senior yang luar biasa, seorang Pak Hari Rahmat. Terima kasih banyak sudah berbagi, sudah bercerita kisah nyata ini Ya. gitu dan semoga banyak teman-teman yang terinspirasi. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman ingin menanyakan kepada Pak Hari, silakan tulis di kolom komentar ya. Lalu saya kira demikian, Pak Hari terima kasih Baik, banyak. sama-sama. Waduh. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya dan semoga ini bermanfaat dalam perjalanan sehat kita bersama. Terima kasih. Saya Freddy Darmawan.